Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muklis Nugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. NIM 5202022041 akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran diagnosis kerusakan diferensial. Selamat pagi anak-anak. Oke, sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau siap, silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Duduk siap. Doa. Mulai. Bersalam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak silakan kalian berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanahku hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk lagi. Bapak presentasi dulu ya. Julian, Hadir, Pak. Naila, Furqon, Alia, Rahim, Hafid, Anam, Faisal, Rafli, Bagas, Wahyu, Rifki, Erik, Cahyo, Tio, Naufal, Egi, Saiful. Ada yang belum saya panggil? Oke, hadir semua ini ya. Sebelum Bapak menyampaikan materi inti pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan hal penting berkaitan dengan kesehatan fisik. Ya, kenapa ini menurut saya penting? Itu karena ini akan berguna apabila nanti kalian sudah lulus dan nanti kalian melamar pekerjaan. Ya, karena apa? Karena di beberapa perusahaan itu ketika mencari pekerja, itu tes yang utama dilakukan adalah tes fisik. Ya, pengalaman kemarin ya ada di ADM. Ya, kita kerjasama dengan ADM. Untuk tes kesehatan dari mereka itu tesnya ada tes push up, kemudian ada tes sit up, kemudian pull up dan juga lari. Nah, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan minggu kemarin. Mungkin dari anak-anak masih ingat di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, kita kemarin belajar apa? Ya, kita kemarin belajar tentang diferensial ya, apa itu diferensial, kemudian fungsinya untuk apa, dan juga komponennya apa saja. Kalau fungsinya ada yang ingat? Ya, Pak. Iya, Mas. Fungsi diferensial meliputi 3. Antara lain pertama, memperkuat momen. 2. Merubah arah putaran sebesar 90 derajat. 3. Membedakan putaran roda kanan dan roda kiri. Oke, jadi fungsi diferensial ada 3. Yang pertama memperbesar momen, yang kedua adalah merubah putaran sebesar 90 derajat, dan yang ketiga adalah membedakan putaran roda kanan dan juga kiri. Kalau komponen diferensial ada yang masih ingat nggak? Ya, apa Mas? Komponen diferensial. Ternyata masih pada ingat. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Sekarang kita akan coba untuk belajar lebih dalam lagi, yaitu tentang
diagnosa kerusakan diferensial. Ya, jadi kita lebih dalam lagi belajar tentang bagaimana memperbaiki kerusakan diferensial. Untuk itu, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan gejala-gejala kerusakan pada diferensial. Kemudian peserta didik dapat memperbaiki diferensial sesuai SOP, dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menguji hasil perbaikan kerusakan diferensial. Penilaian kita hari ini ya meliputi yang pertama penilaian diskusi, nanti saya nilai diskusinya bagaimana ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan ya menggunakan Google Form. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan dari praktek yang kamu lakukan. Silakan untuk simak video ini dulu ya. Mungkin di bagian belakang saat mobil berjalan ada suara bising, atau mungkin waktu kecepatan tinggi bising, atau mungkin bahkan kecepatan rendah sudah bising. Apabila kecepatannya ditambah lagi tambah bising, kemungkinan bagian gadan teman-teman ya kalau mobilnya lagi jalan. Nah, untuk gadan biasanya bagian yang membuat bunyi itu ini teman-teman ya. Nah, kalau yang gadan kecil ini mungkin tinggal kita perawatan teman-teman ya. Mungkin kalau waktu awal udah mulai ada bunyi kecil-kecil itu mungkin segera dicek. Mungkin hanya plakernya yang mulai aus atau belum terlalu seberapa teman-teman. Nah, itu teman-teman kurang lebih. Dari video yang barusan Bapak putarkan, mungkin dari anak-anak ada yang bisa menyampaikan kerusakan apa yang ada di diferensial di video tadi. Ya. Oke, silakan Mas. Sebenarnya nggak ada dari video tersebut muncul suara berdengung. Untuk itu nanti supaya nanti kalian bisa mengetahui tentang kerusakan atau permasalahan gardan lebih banyak lagi dan tahu cara perbaikannya, maka nanti kalian akan melakukan diskusi dan juga praktek ya. Kamu nanti mencari gangguan atau permasalahan yang ada pada diferensial. Ya, setelah tahu permasalahannya apa, kemudian kamu cari tahu penyebab gangguan diferensialnya apa. Setelah tahu permasalahannya apa, penyebab gangguannya apa, kemudian yang terakhir kamu mencari solusi untuk perbaikan kerusakan tersebut. Ya. Selain diskusi, nanti kalian juga praktek. Ya, prakteknya bagaimana? Ya, prakteknya nanti kalian praktek untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada diferensial. Jadi di ruangan ini Bapak sudah siapkan unit diferensial yang sudah rusak. Nanti tugas kalian memperbaiki diferensial tersebut. Ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah karena kamu belum tahu rusaknya di bagian mana, nanti kamu cek dulu gardannya. Ya, ngeceknya bagaimana? Ngeceknya nanti silahkan. Yang pertama adalah cek dulu kekocakan drive pinion. Ya, kamu geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kamu putar ke kanan, putar ke kiri. Ya, cari kekocakannya, kocak atau tidak. Kemudian setelah kamu dapatkan hasil, kamu tuliskan di LKPD. Ya, run out ring gear. Ya, kamu cek menggunakan dial indikator gauge. Hasil ini kemudian nanti silahkan bandingkan dengan nilai spesifikasi yang ada di buku manual. Ya, setelah kamu bandingkan, baru kamu simpulkan apa gardan ini rusak atau tidak. Dikatakan rusak bagaimana, tidak bagaimana adalah ketika nilai spesifikasi, contoh ya misalkan ya, coba dibuka buku prakteknya untuk nilai spesifikasi run out ring gear ya, coba. Berapa nilai spesifikasi run out ring gear? Mas Erik, berapa Erik? Berapa? Maksimal 0,10 mm. Ya.
Jika ketika kamu cek ini, run out-nya didapatkan misalkan 0,07 mm. Masuk nilai spesifikasi nggak? Hasil 0,17 mm. Jelek nggak? Jelek. Kalau jelek berarti butuh apa? Perbaikan. Ya, perbaikannya macam-macam. Nanti bisa diganti komponennya atau juga bisa disetel saja. Paham sampai sini ya? Paham ya. Yulian, ya kemudian Naila, Furqon dan Alia. Mana? Silakan duduk berkelompok. Sudah ya, sesuai kelompoknya masing-masing ya? Oke, kalau sudah, sekarang Bapak bagikan LKPD ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Untuk yang praktek, kita awali dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 menuju tempat praktek di belakang, kelompok 2, 3, 4 diskusi sesuai dengan kelompoknya. Sudah lengkap ya alatnya ya. Cek dulu ya, mulai dari apa? Mulai dari drive pinion, kemudian run out, kemudian run out ring gear, kemudian backlash ring gear. Untuk yang diskusi bagaimana kelompok 2? Aman ya? Aman, Pak. Oke, nanti silakan bisa cari di modul ya yang saya share atau boleh cari referensi lain di internet. Ya, kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Aman ya. Ada kendala tidak? Tidak. Di internet. Oh ya. Oh ya, gimana Mas? Untuk hasil pemeriksaannya, untuk drivennya kondisinya masih bagus Pak, tidak mengalami kekocakan. Iya. Selanjutnya adalah pemeriksaan run out, combined flange. Untuk hasil pemeriksaannya 0,05 mm dengan standar 0,10 mm. Sebelumnya masih baik Pak. Iya. Untuk run out ring gear-nya, untuk hasil pemeriksaannya 0,05 mm Ya. dan untuk standarnya 0,10 mm. Untuk kesemuanya masih baik Pak. Untuk pemeriksaan backlash ring gear, nah ini Pak yang terlalu agak sedikit Longgar. Ya longgar. Untuk hasil pemeriksaannya itu 1,4 mm Pak. Sedangkan standarnya itu 0,13 sampai 0,18 mm Pak. Oh gitu, kocak berarti ya. Oke, silakan untuk
Oke, sudah selesai? Ya, saya cek dulu ya. Oke, tadi yang nggak sesuai yang bagian apa? Untuk backlash-nya Pak. Backlash-nya berapa tadi? Untuk tadi pemeriksaannya itu terdapat 1,4 mm Pak. Oke. Dengan standar yang seharusnya untuk standar dari backlash ring gear 0,13 sampai 0,18 mm. Oke, sekarang di setel jadi berapa? Untuk hasil penyetelannya tadi terdapat 0,15 mm Pak. Jadi Oke, sesuai standar. Oke, coba dipasang ya. Enggak Mas. Biar saya bisa cek. Udah ya? Oke. Berapa hasilnya? 0,15. 0,5. Oke, sudah sesuai. Silakan dirapikan, kemudian duduk kembali ke tempatnya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sudah ya? Kayak kalau sudah, kelihatannya hari ini kalau kita praktek semua waktunya nggak cukup. Ya, jadi untuk yang kelompok 2, 3, dan 4 prakteknya minggu depan saja. Oke ya, kalau oke silakan duduk kembali ke tempatnya tadi ya. Kemudian LKPD-nya boleh dikumpulkan. Karena yang sudah praktek baru kelompok 1, ya silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan untuk menyampaikan pemaparan tentang hasil praktek tadi. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari praktek perbaikan diferensial. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yulian Widiantoko. Nah, kami akan menyampaikan hasil dari praktek perbaikan diferensial. Ditemukannya hasil pemeriksaan diferensial yang pertama adalah pemeriksaan trip pinion. Nah, untuk hasil pemeriksaannya tadi tidak ada mengalami kekocakan. Untuk standar pengecekannya, pemeriksaan trip pinion tidak kocak. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan run out combine flange dengan hasil pemeriksaan 0,05 mm dengan standar 0,10 mm. Kesimpulannya adalah baik. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan run out ring gear. Ditemukannya hasil pemeriksaan yaitu 0,05 mm dan untuk standar pemeriksaannya sendiri yaitu 0,10 mm. Untuk kesimpulannya adalah itu baik. Nah, untuk pemeriksaan backlash ring gear tadi ditemukannya pemeriksaannya yaitu hasilnya 1,4 mm. Nah, sedangkan standarnya sendiri adalah 0,13 sampai 0,18 mm dengan kesimpulan bahwa tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, untuk berdasarkan hasil pemeriksaan awal, simpulkan diferensial ini membutuhkan penyetelan backlash karena hasil backlash ring gear-nya mengalami kerusakan yaitu 1,4 mm. Setelah dilakukan penyetelan backlash ring gear, nah didapatkan hasil yaitu 0 dengan simpulan sesuai standar. Demikian presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Perumasan diferensialnya perlu diganti atau tidak? Kalau perlu kapan waktu menggantinya? Monggo, Mas.
Bisa dijawab? Pertanyaan dari Mas Slamet bisa saya jawab. Pelumasan diferensial perlu diganti setiap 40.000 km atau 2 tahun pemakaian. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Saya kira cukup. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari awal pertemuan hari ini sampai dengan sekarang ya, mungkin dari anak-anak bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran. Oke, silakan Mas. Diferensial atau beda memerlukan perawatan secara berkala dengan pergantian oli setiap 40.000 km atau 2 tahun pemakaian agar garda tetap stabil dan tidak terlalu. Oke, jadi kesimpulannya adalah diferensial perlu perawatan secara berkala dengan mengganti oli setiap kilometer atau 2 tahun pemakaian. Oke, kalau gitu berikutnya adalah evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi hari ini akan saya sampaikan melalui Google Form lewat grup WA yang sudah saya share di HP kalian. Oke, silakan dibuka HP. Buka grup WA ya. Linknya sudah saya share di grup WA kalian. Sudah bisa buka semua? Oke, kalau sudah bisa, waktunya 15 menit ya. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Oh iya Mas. Neng kantin ana ta? Ana. Dua menit lagi. Yang sudah selesai boleh langsung dikirimkan jawabannya ya. Oke, waktu selesai. Silakan yang belum langsung dikirim saja jawabannya. Sudah? Oke. Oke, pembahasan soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 adalah jika minyak pelumas pada diferensial kurang, maka apa yang terjadi? Pak. Oke, silakan Mas. Ketika minyak atau pelumas pada diferensial berkurang, yang terjadi adalah diferensial akan berdengung atau berdesis. Oke, terjadi berdengung atau berdesis. Oke, kita lihat kunci jawabannya ya. Jadi jika minyak pelumas pada diferensial berkurang, maka yang akan terjadi adalah ketika kendaraan berjalan akan timbul suara berdengung. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rifki. Oke, nomor 2. Ya. Apa yang terjadi ketika gasket pada tutup diferensial rusak? Ada yang bisa jawab? Saya, Mas, Oke, silakan Mas. akan mengalami kebocoran oli atau rembesan oli. Oke, akan mengalami kebocoran oli atau rembesan oli. Kita lihat kunci jawabannya. Ketika gasket pada tutup diferensial rusak, maka yang akan terjadi adalah oli minyak pelumas pada diferensial merembes atau bocor. Betul sekali. Tepuk tangan. Nomor terakhir ya. Bagaimana cara perbaikan kerusakan kebocoran oli pada diferensial? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Mas. Mengganti gasket, Pak.
mengganti gasket. Kemudian mengencangkan baut. Kemudian mengganti oli baru. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Jadi betul sekali. Jadi mengganti part yang rusak, kemudian mengencangkan baut dan juga mengganti oli. Oke. Dari 6 soal itu, kemudian kunci jawaban yang saya berikan mungkin ada yang merasa kurang sesuai atau tidak pas. Silakan angkat tangan. Tidak ada. Pas sesuai semua ya? Oke, kalau sesuai semua, berikutnya adalah refleksi. Sebelum Bapak menyampaikan refleksi, mungkin dari anak-anak semua ada yang pengen menyampaikan refleksinya? Oke, silakan Mbak. Pelajaran hari ini menyenangkan karena kita mendapatkan pengalaman memperbaiki diferensial, tidak hanya belajar teori buku saja. Oke, menurut kamu pelajaran hari ini menyenangkan karena kamu tidak belajar teori di buku saja, tetapi juga mendapatkan pengalaman perbaikan diferensial. Oke, kalau dari Bapak untuk refleksi pelajaran hari ini ya, untuk perbaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu nanti ketika kita bekerja berkelompok, silakan nanti ketua kelompoknya untuk membagi tugas. Ya, kelompoknya membagi tugas supaya apa? Supaya beban kerja kamu ringan. Ya, tidak dikerjakan 1 atau 2 orang saja yang ngapain. Hanya ikut-ikut saja. Paham ya? Oke, paham. Karena waktunya hampir habis pelajaran hari ini, maka silahkan persiapkan untuk materi di pertemuan berikutnya, yaitu silahkan pelajari tentang roda dan ban. Materinya bisa kamu lihat di Newstep atau cari referensi lain di internet. Karena waktunya sudah mau selesai, silahkan piket untuk menyapu ruangan ini. Sudah ya? Oke, kalau sudah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin doa dulu. Duduk siap. Doa. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan ruang. Nanti kursinya dimasukkan ke kolong meja.